Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik, teman-teman muda, para suster, khususnya keluarga pasangan suami istri yang datang secara khusus untuk merayakan hari perkawinan sedunia ini. Barangkali ada yang sudah pergi ke gereja juga tadi pagi, tapi kali ini mau bergabung dengan umat paroki Santo Paulus Lagu Baru yang memang mengkhususkan misa sore ini untuk perayaan hari perkawinan sedunia. Dulu namanya seperti dikatakan dalam pengantar, hari kita percaya pada perkawinan atau kita percaya pada keluarga. Perkawinan atau pernikahan di sini dimaksud adalah keluarga, seperti yang kita rayakan kemarin dengan jalan santai. Betul, kita rasakan betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita bisa jalan bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Maka we believe in the family, itu maksudnya kita percaya akan nilai-nilai keluarga itu. Bapak, ibu, dan anak-anak. Karena memang zaman sekarang nilai-nilai ini yang dirombak. Karena pada zaman sekarang banyak orang juga meragukan apakah nanti saya akan hidup berumah tangga. Banyak orang yang memilih karier, memilih satu komitmen dalam hidup untuk melayani kepentingan sendiri, atau karena janji dan komitmen pada keluarga, melayani orang tua yang lanjut usia sampai akhirnya yang penting dalam hidupnya hanya papa dan mama itu. Tapi kalau ditanya, kok sampai sekarang masih belum punya pasangan, belum punya, tidak berpikir itu juga. Ada banyak saudara-saudari. Apakah ini salah? Kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan salah benar. Paulus saja tidak berani mengatakan hubungan, artinya pribadi yang memang ternyata homoseksual dikatakan salah dalam arti kita tidak menerima pernikahan, tetapi orangnya, pribadi yang akhirnya menyadari keadaannya seperti itu tidak bisa dijadikan sampah masyarakat. Benar. Tapi ini juga perkembangan zaman modern membuat anak-anak muda kita, orang-orang muda kita kadang-kadang tidak berani juga untuk maju ke perkawinan. Maka hari perkawinan sedunia begitu diubah judulnya, tidak lagi kita percaya akan perkawinan, tapi hari perkawinan sedunia. Dasarnya adalah bahwa kita masih percaya akan nilai-nilai ini. Sebagai satu keluarga, pernikahan itu tentu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak pernah dalam ajaran gereja Katolik keluarga adalah laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Bisa terjadi, saya juga orang yang bukan langsung menghakimi. Ada teman yang aktif sekali, bahkan seorang yang punya peranan penting di dalam Dewan Pengurus Pastoral Paroki di kota besar, ya, tidak di sini.
dia punya salon, lalu minta pada saya untuk pemberkatan salon itu. Baru sadar saya kalau ternyata dia itu hidup bersama seorang teman yang lain, karena temannya dari teman saya yang rupanya juga tukang salon. Maka waktu minta bisa juga memberkati rumah kami itu, terus saya pergi ke rumahnya, rupanya banyak altar di rumah. Ada bahkan berkat paus yang ditulis dengan 2 nama itu. Nama kedua orang ini, teman saya ini. Bingung saya ketika sampai di ruang utama, maksudnya ruang keluarga, tempat tidur utama, mau mengucapkan apa, karena bukan suami istri sebenarnya, tapi memang mereka hidup bersama. Ada, dan sudah banyak. Maka dalam hari perkawinan sedunia ini bukan kita mau menyalahkan orang-orang yang memilih hidup seperti ini, tapi kita mau menyadari bahwa ajaran gereja Katolik tetap menggarisbawahi nilai keluarga dalam arti bapak, ibu, dan anak. Artinya suami istri yang menjanjikan sumpah setia sampai mati di dalam perkawinan memang punya tujuan akhirnya untuk mendapatkan anak. Hubungan suami istri yang nanti berbuah dalam kasih kepada anak-anak. Itu sebabnya nilai-nilai keluarga dirongrong juga dengan segala macam kesibukan dunia ini yang membuat martabat manusia ditentukan tidak lagi oleh keluhurannya tapi oleh pekerjaan dan uang. 24 jam seolah-olah hanya untuk kerja dan akhirnya tidak punya waktu untuk keluarga. Kita ingat banyak keluarga di Filipina, lebih dari 80% itu keluarga yang terpisah. Karena apa? Suami atau istrinya bekerja di luar negeri. Bayangkan bagaimana anak-anak mereka. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi kita hidup dalam zaman yang semakin mempertanyakan, semakin menantang kita semua. Kepercayaan tadi bahwa kita masih percaya pada kasih, masih percaya pada hidup yang berasal dari keluarga. We believe in love, we believe in life, we believe in family. Kita percaya akan keluarga. Dan kalau semboyan tadi dikatakan kasihilah satu sama lain, yang paling sulit itu dilaksanakan memang dalam keluarga. Menarik sebenarnya hari ini karena petugas tadi berpasangan gitu. Moga-moga istri atau suaminya beneran ya, bukan pinjem kan. Karena bisa menyanyi mazmur bersama-sama. Bapak dan Ibu itu hebat sekali. Terima kasih keluarga yang bisa menyanyi mazmur bersama. Seharusnya di sini pun kita bisa mendengar kesaksian pasutri-pasutri itu. Perjuangan mereka, kenyataan bahwa ternyata kasihilah musuhmu yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam khotbah di bukit. Kalian yang sudah hidup berumah tangga lama akan merasa benar. Bukan berarti istri atau suami itu musuh, paling musuh dalam selimut, bukan begitu. Tapi benar, ternyata kasihilah sesamamu, kasihilah satu sama lain. Itu tidak bisa kita praktekkan sungguh-sungguh kalau tidak membaca kalimatnya secara utuh. Kasihilah satu sama lain, hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Yesus mengatakan begitu. Jadi ukurannya siapa? Bukan ukurannya karena kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi aku juga tidak mengasihi kamu. Kalau begitu ukurannya tidak saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Tapi kalau ukurannya adalah
sama seperti Yesus mengasihi kita, tidak ada satupun dari kita yang berani mengatakan saya sudah mengasihi istri saya, suami saya seperti Yesus mengasihi saya. Tidak ada yang berani kita. Ini bukan hukum balas membalas, tapi hukum memberikan diri, melayani, memberikan bahkan segala-galanya untuk yang lain. Jika ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu bukan berarti mengalah saja, bukan berarti orang Kristiani yang takut dan sembunyi. Ditampar pipi kanan, artinya orang yang menampar itu pakai tangan mana? Coba. Pipi kanan. Kan mestinya kalau tamparannya mau keras, berarti harusnya tangan kanan. Kalau tangan kanan yang bergerak itu yang kena pipi kiri, percaya atau tidak? Coba praktekkan. Justru karena ditampar dengan tangan kanan, kena pada pipi kanan, itu berarti orang menampar begini. Ini tanda orang merendahkan yang lain. Betul-betul satu pembinaan kalau kita ditampar begini. Maka kekerasan domestik, suami istri jangan mulai dengan tamparan yang seperti begini. Bukan berarti lalu boleh menampar istri atau suami, tidak. Tapi kalau kita tampar, Yesus mengatakan berikanlah pipi kirimu, karena dengan demikian orang yang menampar dengan cara begini harus menampar dengan balikannya. Itu kalau orang Yahudi berarti menjilat ludahnya sendiri. Karena begini itu berarti merendahkan, tapi begini dia tadi sudah merendahkan orang dengan cara begini. Yesus sendiri pada waktu ditampar oleh prajurit tidak diam saja. Meskipun dia tidak mengatakan ini Pak pipi kananku, sekarang tampar lagi pipi kiriku. Yesus tidak bilang begitu. Tapi Yesus mengatakan kalau aku salah tunjukkan salahnya. Tapi kalau aku benar, mengapa kamu menampar aku? Orang Kristen bukan orang yang takut-takut memberikan, tapi justru dengan cara itu menjadi nabi, menjadi saksi, menjadi orang yang mau menunjukkan di mana yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka kalau ada orang minta jasmu, mantel, jubah, berikan juga pakaian. Kalau ada orang yang mengajak engkau berjalan sejauh 1 kilometer, jalanlah sama dia 2 kilometer. Kita memberi lebih dari yang diminta. Seolah-olah bagi kita yang penting adalah mulai dari diri kita sendiri untuk mengasihi orang lain. Karena kita sudah dikasihi oleh Yesus. Karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Itu kuncinya, saudara-saudari. Khotbah di bukit yang sulit dilaksanakan, dipraktekkan hanya mungkin kalau kita sadar bahwa kita anak-anak Bapa yang memberikan matahari pada orang jahat maupun orang baik, memberi hujan pada orang baik maupun orang jahat. Dibalik begitu. Kadang-kadang kita pikir kenapa mulai orang jahat dulu? Barangkali karena orang yang berpikiran jahat, orang yang niatnya tidak baik, butuh terang supaya mata mereka melihat. Itulah sebabnya keluarga-keluarga seperti lambang simbolnya lilin harus menerangi dunia, harus menerangi kenyataan dunia yang ternyata semakin mengancam dan merongrong nilai-nilai keluarga. Kalau bukan kalian, kalau bukan kita, keluarga-keluarga Kristiani, siapa yang akan menjadi terang dan garam? Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas kita tidak mudah, tapi kita percaya tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Artinya adalah menganggap dan menyadari bahwa jalan yang kita pilih untuk hidup berkeluarga, hidup berumah tangga ini adalah jalan kekudusan kita. Menjadi kudus berarti menerima kenyataan
kelemahan dan setiap kali bangun lagi, setiap kali bangkit lagi, mengampuni dan mencintai. Disitulah letak kesempurnaan. Sempurna bukan berarti semuanya bagus. Sempurna adalah bahwa di dalam keluarga kita ada yang baik tapi juga ada yang buruk. Ada yang pintar tapi juga ada yang bodoh. Kekudusan adalah kemampuan untuk menerima ini semua bersama-sama dan mewujudkannya dalam cinta kasih. Karena kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang terus-menerus bisa disyukuri. Marilah saudara-saudari, kita bersyukur pada keluarga yang kita punya, pada kenyataan yang kita miliki, dengan semua perjuangannya, karena masih banyak keluarga di Manila, di Filipina yang tercabik oleh pekerjaan, di Ukraina yang tercabik-cabik oleh peperangan, di Turki yang dicabik-cabik oleh bencana alam, di Palestina. Keluarga-keluarga yang kita miliki masih bisa kita syukuri. Banyak keluarga yang rupanya lebih parah dan lebih susah daripada kita. Maka marilah kita bersama-sama menyadari nilai dan rasa syukur ini pada hari perkawinan sedunia ini, supaya Tuhan sungguh-sungguh menguatkan komitmen kita dan memberkati keluarga kita semua.